Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayat. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم Man fatahu salatun faka'annama utiru ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, pada hari ini, pada subuh ini Allah berikan kita 3 kemuliaan. Kemuliaan pertama, baru siap melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemuliaan yang kedua, duduk di tempat yang paling dicintai Allah. Kemuliaan yang ketiga, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antara 12 bulan, bulan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada bulan ini, maka amalnya akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada bulan ini, dosanya pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita selawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini masyhur, terkenal. Bahkan hadis ini banyak dihafal oleh para mubalik-mubalighah, dai-daiyah, ustaz-ustazah dan para ulama. Bahkan di antara masyarakat ada yang mengetahui hadis ini di luar kepala mereka artinya. Apa hadisnya? Hadisnya terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Tapi maaf, sampai di tengah masyarakat, Pak, arti hadisnya ini berubah-ubah. Ada di tengah masyarakat kita dengar, ini maaf, masyarakat berkata, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Ada lagi yang kita dengar, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar,
Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang lain saling memaafkan." Maaf, hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah seperti arti yang saya sampaikan tadi, ketika dicari dalam kitab hadis tidak ditemukan arti yang demikian. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Pertanyaannya, mana hadis yang sebetulnya? Ini yang saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, sahabat, dekat mimbar." Semua sahabat mendekati mimbar. Kemudian Nabi melanjutkan, "Falam martaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki mimbar yang pertama, maaf Pak, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falam martaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falam martaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat mendengar ini heran. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yauma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini ya Rasulullah mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Nabi mengucapkan amin amin amin, didengar oleh para sahabat, sementara sahabat tidak melihat lawan bicara Nabi. Maka sahabat heran. Laqad sami'na minka yauma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala inna Jibril alaihi salam aradali." Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di sana sanadnya sama. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, yang berdoa Ruhul Kudus, yang mengaminkan penghulu para anbiya. Tidak ada doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka. Pertanyaannya, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah itu? 3. Saya akan terangkan coba ketiga-tiganya. Kalau tidak selesai, berapa dapat? 1. Apa doa yang pertama malaikat Jibril? Bauda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, basobok Ramadan, ikut witir, ikut tarwih, ikut sahur, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Dia ketemu Ramadan, dia ikut puasa Ramadan, dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Why? Limaza? Kenapa dia tak dapat ampunan dari Allah? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang yang tidak dapat ampunan ketika Ramadan datang kepadanya, 1, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa di luar bulan Ramadan, dia bawa dosa dan maksiat itu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, falam yukfar lahu, dia tak dapat ampunan dari Allah. Lantas solusinya bagaimana? Tidak ada solusi lain. Lantas solusinya bagaimana? Apa jalan keluarnya?
Tidak ada jalan keluar kecuali hanya satu, taubatun nasuha, taubat kepada Allah. Jadi setiap kita ini bertaubat, termasuk saya. Alim ulama, cerdik pandai, semua kita bertaubat kepada Allah. Tidak ada solusi lain. Berapa banyak dosa yang kita buat, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, berapa banyak uang masjid yang kita makan, berapa banyak uang anak yatim yang kita ambil, berapa banyak fakir miskin yang kita telantarkan, berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa hafiz, merasa pintar, merasa cerdas, takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik. Berapa banyak di antara kita yang bermaksiat kita bungkus dengan syariat. Berapa banyak kezoliman yang kita balut dengan keramat tamahan. Berapa banyak tanah orang yang kita ambil, berapa banyak hati orang yang kita sakiti. Maaf, dosa ini tidak hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, aparatur sipil negara, ASN, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain, Pak. Taubat kepada Allah. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril yang kedua? Ba'uda man zukirta falam yusallu alaih. Celaka orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Orang yang disebut nama Rasul tapi tak berselawat ke atasnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ni Pak, bukan hanya diminta berselawat ke atas Nabi. Kita ni bukan hanya diminta berselawat ke atas Rasulullah. Kita ni juga diminta menjadikan Nabi itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Nabi itu sebagai uswah. Uswah itu barometer, suri tauladan, ukuran, tuntunan, potret, gaya hidup. Jadi Nabi itu ukuran. Jadi kita ini bukan hanya diminta berselawat saja ke atas Nabi, tapi juga menjadikan Nabi itu potret, gaya hidup, ukuran, tuntunan, potret kehidupan. Kalau ada di antara kita hari ini tak mau menjadikan Nabi itu sebagai acuan, kalau ada di antara kita hari ini tidak mau menjadikan Nabi itu sebagai tuntunan, maka pasti kita akan jadikan orang lain sebagai acuan kehidupan kita. Sesatlah kita, pasti. Tidak ada pilihan lain. Maka Nabi itu uswah, suri tauladan, barometer, ukuran, tuntunan, panutan. Beriman, tengok iman Nabi. Beramal, tengok amal Nabi. Bermuamalat, tengok muamalat Nabi. Bermuasarat, tengok muasarat Nabi. Akhlak, tengok akhlak Nabi. Semua diatur oleh Nabi. Mulai urusan ibadah haji sampai urusan ke kamar mandi diatur oleh Nabi. Mulai ibadah haji sampai hubungan suami istri diatur oleh Nabi. Agama mana yang lebih terlengkap dibandingkan agama Islam? Maka jadikan Nabi itu sebagai uswah, suri tauladan, lahir dan batin. Lahir dan batin. Hari ini maaf Pak, kita ini banyak mencontoh Nabi zohir-zohirnya saja, tapi kita tak mencontoh Nabi lahir dan batin. Maka kita belajar untuk menjadikan Nabi itu sebagai uswah. 2. 3. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Ba'uda man adraka abawaihi au kilahuma falam yulhilahul jannah. Kata doa malaikat Jibril, celaka orang yang punya ayah ibunya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, ayahnya saja, ibunya saja, tapi tak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Hati-hati, jangan-jangan kena perkara inilah puasa kita tertolak di sisi Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.